Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan hawa nafsu kita. Karena memang hawa nafsu ini sifatnya selalu mengarahkan kepada kejelekan. Sebagaimana dalam surah Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu yang jelek itu, syahwat itu mengajak pelakunya kepada keburukan. Maka kita berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari kejelekan-kejelekan diri-diri kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah kita bisa melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala lah yang menghiasi keimanan di dalam hati-hati kita. Allah lah yang membuat kita benci kepada bentuk kefasikan, perbuatan dosa dan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat itu kepada kita dan wajib kita untuk mensyukurinya. Kemudian salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Umdatut Tafsir fi Mukhtasari Tafsir Ibnu Katsir. Umdatut Tafsir yang merupakan ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan tafsir surah Al-Baqarah ayat 42 sampai 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang terjemahannya wala talbisul haqqo, dan janganlah kalian wahai Bani Israel mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan kalian menyembunyikan kebenaran dan kalian sedangkan kalian mengetahuinya. Walaupun ayat ini Bapak Ibu Allah tujukan kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi, akan tetapi ayat ini umum
larangan mencakup seluruh manusia termasuk kita umat Nabi Muhammad, orang-orang yang beriman. Kemudian wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah oleh kalian salat dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah, yakni salatlah bersama orang-orang yang salat, orang-orang yang rukuk. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa ra'ah. Berkata al-Imam Ibnu Katsir yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaqulu ta'ala nahiyan lil yahudi amma kanu yata'ammadunahu min talbisihimul haqqa bil batil wa tamwihihi bih wa kitmanihimul haqqa wa izharihimul batil wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, kata Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berfirman dalam rangka nahiyan lil yahud, dalam rangka untuk melarang orang-orang Yahudi dari apa Bapak Ibu? Amma kanu yata'ammadunahu, dari apa-apa yang dahulu mereka sengaja melakukannya. Min talbisihimul haqqa bil batil, berupa bentuk talbis, mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, antara yang benar dengan yang batil, antara tauhid dan syirik. Karena di antara kelakuan orang-orang Yahudi itu adalah, di antara mereka menganggap wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah, na'udzubillahi min zalik. Ta'ala Allahu amma yaqulu. Allah Maha Suci terhadap apa yang mereka katakan, uluwan kabira. Jadi yang mereka sengaja, yang mereka lakukan bentuknya adalah mencampur adukan al-haq dengan al-batil, antara kebenaran dengan kebatilan. Wa tamwihihi bihi, dan mereka kekeh dalam melakukan hal tersebut. Wa kitmanihumul haqqa, dan mereka menyembunyikan kebenaran dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan kehidupan dunia, untuk mengambil hati pengikut-pengikut mereka, pendeta-pendeta Yahudi ini. Ayat-ayat yang menyinggung kebiasaan pengikutnya dia tutup-tutupi Pak, sehingga pengikutnya senang sama dia dan dia mendapatkan keuntungan dari hal itu. Dan Allah larang gitu. Wa izharihimul batil, dan mereka menampakkan kebatilan padahal mereka tahu itu batil, namun dalam rangka untuk mendapatkan kehidupan dunia yang tidaklah banyak, kesenangan yang sementara. Allah katakan dalam Al-Quran Bapak Ibu, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu gitu. Kaya kita itu kaya yang fanta morgana. Kalau kita kaya sekarang, berapalah lama kita bisa menikmati kekayaan itu? Paling lama 70 tahun, 80 tahun akan kita tinggalkan itu semua. Maka tidak bisa kita bantah. Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu kelakuan orang-orang Bani Israel. Demi menyenangkan pengikutnya, demi mengharapkan kehidupan yang sementara, mereka rela mendapatkan murka dari Allah. Mereka sembunyikan kebenaran, mereka campur aduk yang hak dan yang batil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun." Dan janganlah kalian campur aduk antara kebenaran dengan kebatilan,
dan janganlah kalian sembunyikan yang hak yang benar sedangkan kalian mengetahuinya. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Katsir melanjutkan, fanahahum anisyai'aini ma'an. Kemudian Allah melarang mereka dari dua hal secara bersamaan. Apa yang Allah larang, Pak? Wa amaruhum bi izharil haqqi wat tasrihi bihi. Allah perintahkan mereka untuk menampakkan kebenaran dan memperjelas kebenaran. Terangkan kebenaran dengan jelas. Allah perintahkan mereka. Ada dua hal yang Allah larang secara bersamaan, kata Imam Ibnu Katsir. Apa itu, Bapak Ibu? Apa itu, Pak? Yaitu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, kemudian menyembunyikan kebenaran ini. Ini dua hal yang bersamaan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit orang Yahudi. Dan ini larangan bukan hanya untuk orang Yahudi, Pak. Ini larangan adalah untuk kita. Untuk kami yang menyampaikannya, untuk seluruh manusia. Karena Al-Quran itu adalah hudal linnas. Secara umum Al-Quran itu adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Secara khusus karena yang akan mengimaninya hanya orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Secara khusus Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin, sebagai hidayah, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Karena orang yang mampu mengamalkan Al-Quran itu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang mampu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai peringatan dalam kehidupannya hanyalah orang-orang yang beriman. Coba Bapak Ibu, sering kami sampaikan surat Az-Zariyat ayat 55. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kata Allah. Kasih nasihat gitu ya. Karena sesungguhnya nasihat dan peringatan itu bermanfaat, namun Allah batasi. Tanfa'u lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Lantas orang yang enggak beriman enggak kita kasih peringatan tetap. Namun kalau seandainya mereka tidak menerimanya, itulah karakter dasar mereka. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jangan, artinya ayat ini bukan berarti enggak usah kita kasihkan nasihat orang kafir, enggak, Pak. Namun ini adalah ayat Allah menghibur Rasulullah. Kalau memang orang kafir Quraisy itu tidak beriman kepada engkau wahai Muhammad, ya memang seperti itu watak mereka. Terus sampaikan kebenaran. Maka pernah saya sedih, Bapak Ibu, dengar salah seorang ustaz ada yang bilang ya, waduh, saya lagi mau ngisi kekajian di tempat itu ya, jemaahnya gini-gini. Ya kenapa seperti itu Pak Ustaz? Pas saya ngisi pengajian dikit yang datang, katanya. Ya kan? Banyak yang lari. Maka sedih saya, ya Allah, kalau seandainya Ustaz baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita sebagai mubalik ini hanya menyampaikan. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah mengatakan, uridat alayyal umam, ditampakkan umat-umat kepadaku ini ketika Isra Mi'raj nih ya. Wan nabiyyu wa ma'ahu rahtun, wan nabiyyu wa ma'ahu wahidun. Ada nanti di hari kiamat nabi pengikutnya satu saja, dan ada nabi yang pengikutnya sedikit. Nah, kemudian yang paling dahsyatnya Rasul mengatakan, wan nabiyyu wa laisa ma'ahu ahad. Ada nanti nabi enggak ada satu orang pengikutnya. Apakah nabi ini dikatakan dia enggak sukses? Tidak, Pak. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Orang mau ikut pengajian kita, alhamdulillah. Yang enggak apa-apa, Pak. Karena tugas kita hanya menyampaikan hidayah. Namun yang memberikan hidayah taufik itu Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berkecil hati gitu. Ya enggak apa-apa, Pak. Saya ada pengajian saya, ini cerita fakta, Pak. Bukannya curhat, enggak, Pak. Mungkin ada pelajaran yang bisa didapat. Dahulu saya pernah mengajar, membantu awalnya, Pak, membantu Ustadz Sulaiman di Mahat Imam Muslim di pinggir Duri itu, Pak. Jadi sebelum Duri itu ada desa namanya Pinggir. Mungkin Bapak yang
yang pernah tinggal di daerah Riau itu Pak, arah-arah ke Medan itu Dumai gitu ya. Kan Duri dulu sebelum Dumai gitu. Nah, sekarang sudah ada apa-apa ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada tol di situ. Jadi dari Pekanbaru ke Duri cuma 2 jam. Jadi saya bantu ya Ustaz Sulaiman ini mengajar, Masya Allah banyak jemaahnya. Jadi kata Ustaz Sulaiman, saya semangat tinggal di pinggir ini, Masya Allah ya. Ikhwan-ikhwannya luar biasa ya. Karena memang di situ banyak tinggal di sekitaran Mahat itu yang sudah kenal kajian. Jadi pas pengajian itu rame masjid Pak. Namun qadarullah ma syafa'al, mungkin iman manusia ini yazid wa yanqus Pak ya. Bertambah dan berkurang. Lama kelamaan berkurang Pak apanya? Jamaahnya. Dan saya juga ada jadwal di situ Pak ya. Berkurang sampai Pak ya. Yang hadir pengajian itu 1 orang, saya masih ingat itu. Ya 1 orang, ya kan? Dan pas pengajian itu kata DKM masjidnya, ini Pak Ustadz kayaknya 1 orang ini tanggung ya, Pak Ustadz ya gitu ya. Iya, jadi kayaknya kalau pakai mic cuma 1 orang kayak nggak cocok. Udah Pak nggak usah pakai mic lagi gitu Pak. Iya sampai 1 orang gitu Pak. Itu 2 tahun itu. Ah begitulah manusia Pak. Jadi walaupun yang ikut pengajian kita dikit, bahkan 1 orang, bahkan nggak ada lagi yang mau, ya, jangan kita kendor untuk menyampaikan kebenaran yang kita ketahui. Jadi intinya Pak, jangan kita berkecil hati kalau nggak ada jemaah, dan jangan berbangga diri kalau banyak jemaah kita, karena belum tentu ikhlas hati kita. Karena bahkan jemaah yang banyak itu terkadang membuat kita merasa wah gitu Pak ya. Ketika jemaahnya dikit kita aduh gitu ya. Karena memang terbiasa sekali banyak jemaahnya. Pas datang di suatu masjid nggak ada jemaahnya, terkadang itu ujian ya bagi kita hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan ya erat dengan keikhlasan ya. Karena memang ya kita menyampaikan agama Allah ini memang berangkat harus Pak, wajib hukumnya. Kalau nggak sia-sia Pak. Sia-sia pahala kita kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan. Harus ada basis ikhlas yang mesti kita selalu perjuangkan. Kalau syaitan nggak senang Pak kita ikhlas, syaitan akan senantiasa menghiasi kita, memberikan was-was bisikan kepada kita. Namun disitulah kita berjuang, berjihad melawan hawa nafsu kita, senantiasa berusaha bagaimana niat ini kita luruskan hanya mengharap ridho Allah dan kampung akhirat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Terlalu sepele kalau seandainya dunia yang menjadi niat kita di dunia ini Pak. Kalau yang kita kejar di dunia ini hanyalah kesenangan dunia, terlalu sepele Pak, terlalu remeh, terlalu hina dibandingkan dengan kesenangan yang abadi yang selama-lamanya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir melanjutkan walihaza qala Ibnu Abbasin, dan oleh karena ini ya berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wala talbisu artinya adalah tukhallitu, mencampur aduk ya, tukhallitu juga ya. Wa qala wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kemudian Imam Ibnu Abbas ahli tafsirnya sahabat ketika menjelaskan firman Allah wa taktumul haqqa, dan kalian wahai Bani Israel menyembunyikan kebenaran, wa antum ta'lamun yaitu la taktumu ma indakum minal ma'rifati bi rasuli. Janganlah kalian menyembunyikan yang kalian miliki dari pengetahuan ilmu tentang utusanku, tentang Rasulullah, tentang Nabi Muhammad. Karena kalian itu sebenarnya sudah tahu bahwasanya Muhammad SAW itu adalah Rasulku, utusanku, kata Allah. Wa bima jaa bi, dan dengan apa-apa yang Rasul datang dengannya, yakni Al-Qur'an gitu. Dan janganlah kalian menyembunyikan bahwasanya kalian itu wahai Yahudi, wahai Bani Israel, kalian telah mengetahui bahwasanya Al-Qur'an yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad adalah kebenaran, dan Muhammad itu adalah Rasul kami, utusan kami, kata Allah. Utusanku, kata Allah. Jangan kalian sembunyikan itu. Itu maknanya.
wala taktumul haqqo gitu. Karena Rasulullah itu adalah kebenaran. Al-Quran yang turun bersama Rasulullah SAW, yang Allah turunkan kepada Rasulullah adalah kebenaran. Janganlah kalian sembunyikan itu. Dan untuk orang-orang yang menyembunyikan kebenaran yang lainnya, Pak, jangan kalian sembunyikan kebenaran itu dalam rangka untuk mendapatkan kesenangan kehidupan dunia atau dalam rangka untuk menghasilkan mencapai tujuan kalian di dunia ini, sehingga kalian sembunyikan kebenaran. Ingat Bapak Ibu, ya, ada dahulu seseorang yang lulusan doktor Madinah, Pak. Doktor Madinah jurusan akidah, sudah tahu dia kebenaran, namun karena kepentingan politik, ya, karena sudah mendapatkan jabatan, ditanya si doktor lulusan Madinah jurusan akidah ini, Pak Ustadz, Pak Doktor, apa hukumnya sedekah laut? Oh, itu budaya saja itu. Subhanallah. Padahal sudah tahu dia itu kesyirikan gitu, Pak. Namun karena kepentingannya nanti tergadai kehidupan dunianya yang kena, rela menyembunyikan kebenaran. Ini termasuk ini. Wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Engkau sudah tahu itu salah, itu syirik kan gitu. Disembunyikan kenapa, Pak? Karena ada kepentingan, ada udang di balik bakwan. Makanya ulama Ahlus Sunnah itu mewanti-wanti politik gitu. Bukan politik yang syar'i, Pak, ya. Bukan as-siyasah syar'iyyah. Kalau politik syar'i itu ada, Pak. Ulama kita banyak menulis ilmu tentang politik. Al-Imam Al-Marwadi, ya, Imam, punya buku Al-Ahkam As-Sultaniyah, ya. Hukum tentang, ya, pemerintahan, itu kan menyangkut politik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya buku As-Siyasah Syar'iyyah, ya, politik syar'i sesuai dengan Islam. Namun yang dilarang oleh ulama kita adalah politik yang menggadaikan agama. Dulu ada partai Islam, Pak, Masya Allah, ya, jualannya Islam, subhanallah, ya. Namun karena, ya, kepentingan dunia di suatu kampung diundangnya organ gitu. Padahal ini yang undangnya partai Islam gitu, ya. Organ dia. Diundanglah dia wanita yang na'udzubillah, semoga Allah berhidayah, ya, melakukan kemaksiatan terang-terangan, ya, buka aurat biduan, ya, goyang, na'udzubillahi min zalik. Padahal namanya partai Islam. Namun kena ada tujuannya, katanya untuk mencari simpati masyarakat, untuk kepentingan dunia. Tidak dijelaskan itu adalah hal yang haram gitu. Inilah yang dikatakan oleh Allah, wala taktumul haqq, jangan kalian sembunyikan yang benar itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan, wa antum tajiduna maktuban indakum, dan kalian wahai Yahudi, wahai Bani Israel, mendapati tertulis pada sisi kalian, fima ta'lamuna minal kutubil lati biaidikum, tentang apa yang kalian ketahui berdasarkan kitab-kitab yang ada pada kalian. Di Taurat kalian itu yang asli, ya, di Taurat yang asli tertulis, dijelaskan Nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari garis keturunan Nabi Ismail. Bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ada keterangan lengkap, Pak, itu yang hapusnya, itu yang mereka sembunyikan gitu. Sehingga mereka Allah mencela mereka. Maka celakalah, ya, orang-orang yang menulis isi kitab mereka, mereka rubah-rubah gitu, Pak, ya. Dan mereka mengatakan hadza min indillah, ini kitab Allah, ini dari Allah ini. Ternyata itu bukan dari Allah. Lihat, Pak, dalam kitab orang-orang Nasrani di perjanjian lama jelas di imamatnya mereka, kita nggak mempercaya, nggak, Pak, ya, karena itu kitab sudah di amandemen, sudah expire masanya. Namun untuk contohnya saja, dalam kitabnya mereka itu, dalam perjanjian lamanya mereka itu, babi itu haram.
Namun di perjanjian baru tulisan Paulus ya, babi tidak haram lagi. Jelas sekali bagaimana mereka menyembunyikan kebenaran. Kenapa? Karena memang kebiasaan masyarakatnya ketika itu pengonsumsi babi. Jadi Paulus ini mencari hati masyarakat. Udahlah ya, ya kita rubah aja lah gitu ya isi Alkitab ini ya, yang tadinya haram sekarang tidak lagi jadi haram, sehingga berubah Pak, nggak konsisten dia antara terbitan tahun ini ya kan, Injil itu Injil yang sekarang bukan yang asli ya, dengan terbitan berikutnya terjadi kontradiktif, terjadi penambahan ya, na'udzubillahi min zalik. Betul lah apa yang kata Allah, karena mereka telah menyembunyikan kebenaran, bahkan merubah isi ayat Allah. Sedangkan Al-Quran ini mendapat jaminan oleh Allah, tidak ada yang mampu merubahnya kecuali di hari kiamat nanti Pak. Ketika salah satu tanda besar hari kiamat itu, Al-Quran ini Allah hapus dari mushaf, itu hilang. Itu di antara tanda-tanda hari kiamat gitu. Ini hadirin, dan orang yang Islam waktu itu juga Allah matikan kena angin ya. Kemudian setiap orang yang beriman yang terkena angin ini, tiupan angin ini, mereka semuanya meninggal. Ini ciri besar hari kiamat. Allah telah memberikan jaminan terhadap Quran. Ya Allah lah, inna nahnu nazzalna dzikra, kata Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikra, Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami pula lah yang akan menjaganya. Maka terbukti ya, Allah menjaga Al-Quran dengan hafalan-hafalan para hufaz, para hafiz Al-Quran dari seluruh penjuru negara Islam ini Pak. Dari Afrikanya, dari Asianya, dari Amerikanya, banyak ya penghafal Al-Quran yang menjaga kalamullah. Jadi nggak ada yang berbeda Pak. Ada yang salah dikit langsung ada yang mengkoreksinya. Karena itulah bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran ini. Karena Al-Quran adalah kitab suci akhir zaman. Tidak ada lagi kitab setelah Al-Quran Pak, karena wahyu sudah terputus tatkala Rasul yang terakhir wafat sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran inilah menjadi petunjuk hingga akhir zaman, sampai hari kiamat berlaku hukum Al-Quran, berlaku syariat Nabi Muhammad, dan hukum kitab-kitab sebelumnya sudah diamandemen. Istilah dalam ilmu ushul fikih sudah dimansuh, sudah expire, sudah dihapus. Ya tidak berlaku lagi. Kalaupun ada Injil yang asli, itu tidak bisa lagi digunakan. Karena hukumnya semuanya sudah disempurnakan oleh Al-Qur'anul Karim. Cuman hanya bisa menjadi ya untuk meluruskan mereka yang belum percaya kepada Al-Quran, bukan untuk sebagai sumber petunjuk, sumber hidayah. Karena sumber hidayah sudah ada pada Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir melanjutkan, qultu, saya mengatakan, kata beliau, wa taktumu, firman Allah, dan kalian menyembunyikan. Jadi secara bahasa ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan, yahtamilu ayyakuna majzuman. Nah, ini ya i'rabnya taktumu ini ya kemungkinan dia majzum, ada amil jazamnya. Apa itu majzum Pak Ustadz? Nah, ini tentu kita terangkan lama Pak, ini dalam ilmu nahwu, ini i'rabnya fi'il mudhari. Namun kita ya baca saja karena itu yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Di sini pentingnya kita Pak belajar nahwu. Ya. Maka Pak ya kita harus ada programnya Pak. Seumur hidup harus, jangan kita nggak tahu betul ilmu nahwu itu Pak ya. Sehingga ada istilah-istilah nahwu seperti ini, ada i'rab majzum, mansub, majrur ya. Nah, kita nggak paham gitu Pak ya. Makanya Pak ya, kita hendaknya menyediakan waktu kita untuk belajar ini. Ini gampang Pak, nggak sulit pelajarannya. Asal ada tekad kita, insya Allah. Nah, kami waktu mondok di Jamil Rahman itu Pak, itu orang-orang sekeliling pondok itu masya Allah pada belajar mukhtarat itu. Ada majelis khususnya, udah tua-tua Pak. Saya masih ingat ada kakek-kakek tua, masya Allah, ya luar biasa semangatnya belajar. Karena memang belajar itu Pak yang penting usaha kita.
Kalau kita toh nggak paham, ada nanti jawaban kita di sisi Allah. Ya, bisa kita jawab gitu. Ya Allah, saya sudah berusaha dan Allah tidak akan membebankan hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita sudah belajar toh nggak paham-paham, insya Allah ada uzur di sana. Namun yang bermasalah Pak, orang yang nggak mau gitu ya. Waktu banyak ya, main sepak bola bisa, bulu tangkis oke, maraton insya Allah bisa setiap hari gitu. Pas belajar nahu nggak ada waktu. Yang ini Pak, yang menjadi bagaimana dia jawab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Umar bin Khattab Pak? Ya, ta'allamul arabiyyah, pelajari oleh kalian bahasa Arab, termasuk nahu ini bahasa Arab. Fa innaha min dinikum, karena sesungguhnya bahasa itu bagian dari agama kalian, itu bagian agama Pak. Bapak ngaji sholat pakai bahasa apa Pak? Bahasa Arab. Kenapa nggak mau belajar itu ya? Belajar itu Pak, yang penting usaha kita. Kita belajar bahasa Arab bukan ingin menjadi ahli nahu, bukan. Kita belajar bahasa Arab karena ini bagian dari agama kita. Untuk minimal kita paham apa yang kita baca ketika sholat. Mohon maaf ya Bapak Ibu, pernah saya tanya seseorang Pak, Bapak yang sudah sholat 50 tahun, Pak, doa iftitah Bapak itu kabirau, Bapak itu walhamdulillah katsirau gitu, itu paham nggak Bapak maknanya? Waduh, nggak tahu gitu. Subhanallah, 50 tahun Pak, nggak tahu yang dibaca ketika sholat. Di sini pentingnya bahasa Arab gitu. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal dengan bahasa Arab itu Pak, kita mengetahui ibadah-ibadah wajib sehari semalam yang kita lakukan. Kita doa keluar masjid, kita paham maknanya Pak. Kalau cuma hafalan Pak, mohon maaf ya Pak ya, kalau cuma hafal tapi nggak paham, burung beo cepat juga hafal ya Pak. Mohon maaf gitu Pak. Ya kan, burung beo itu kalau tuannya mengatakan assalamualaikum, ya kan, dia bilang assalamualaikum juga itu. Namun burung beo nggak paham apa yang dia ucapkan gitu. Jadi disinilah pentingnya Pak kita belajar itu. Tidak ada kata telat Pak belajar itu. Ya, tidak ada kata telat dan terlambat. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Karena itu bagian dari agama kita gitu. Ya, kita akan ditanya besok usia kita ini, umur kita ini, Bapak sudah berapa usia? Misalkan Pak ya 70 tahun. Ditanya oleh Allah, dari 70 tahun itu adakah ya 1 tahunnya saja untuk belajar bahasa Arab? Dari 70 tahun itu ya. Misalkan usianya pendek banyak 40 tahun. Adakah 6 bulan saja untuk belajar bahasa Arab? Ada, itu sudah cukup itu Pak ya, insya Allah. Karena sudah ada usahanya. Kalau ini kan nggak ada betul waktunya Pak untuk mempelajari ilmu agama. Ini bagian dari ilmu agama ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yahtamil ayyakuna mansuban. Kemudian wa taktumu itu juga ada kemungkinan i'rabnya mansub dia. Jadi ada amil nasab yang mendahulunya. Kemudian ada 2 i'rabnya, kata bisa majzum bisa juga mansub. Kemudian ai makna wa taktumu itu maknanya kata Imam Ibnu Katsir ai wa tajma'u baina hadza wa hadza. Kalian ya mengumpulkan antara ini dan ini. Jadi kalian sembunyikan yang ini dan ini juga akan seperti itu. Janganlah kalian sembunyikan ya. Yang kebenaran yang ini juga, kebenaran yang itu juga kan seperti itu. Kalian kumpulkan sesuatu itu lantas kemudian kalian sembunyikan, kan seperti itu. Kama yuqalu ya, sebagaimana dikatakan ya, orang Arab berkata wala ta'kulis samaka wa tashrabil labana. Jadi ada 2 hal yang dilarang oleh Allah. Ya. Jangan engkau makan ikan dan jangan pula minum susu. Ini ya secara bahasa seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah melarang kita, walaupun ayat ini asbabun nuzulnya, sebab turunnya adalah untuk Bani Israel orang Yahudi, namun juga khitabnya, arah tujuan dari firman Allah itu juga termasuk kita.
Jadi Pak, setiap ada ayat Al-Quran tentang neraka, walaupun untuk orang kafir nih, karena ada juga sebagian teman Pak, ya sebagian teman kita, ya semoga bisa berubah kita bersama, Allah beri hidayah Pak. Kalau baca ayat-ayat tentang neraka seolah-olah bukan dia gitu, nah, sehingga nggak bakal tersentuh hati kita Pak. Namun sahabat beda Pak, sahabat kalau baca tentang neraka seolah ya Allah mereka yang dituju oleh ayat itu, sehingga ada rasa takut. Disitulah timbul khauf, al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat namanya Hanzalah ya. Jadi Hanzalah itu Pak, ketika mendengar ayat tentang munafik ya, langsung dia mengatakan ini ayat tentang aku. Faqad nafaqa Hanzalah. Sungguh Hanzalah ini adalah orang munafik katanya. Ya, sehingga mereka tidak merasa suci gitu Pak, tidak merasa hebat, tidak merasa banyak amalnya gitu Pak. Nah, sehingga nggak ada rasa ujub Pak. Namun yang menghancurkan kita itu adalah ketika kita merasa ujub, seolah kita sudah hebat, sudah banyak amalannya, sudah ahli surga. Padahal ya jauh Pak ya. Ya kita nggak tahu. Nauzubillahi min zalik ya, terhadap kehidupan dunia yang penuh dengan tipu daya pada hari ini Pak. Maka untuk itu kita bersyukur sekali ya, Allah selamatkan kita dari berbagai macam maksiat yang ada di dunia ini. Ya, dan kita bersyukur sekali Pak. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, kalaulah bukan karena Allah, kita tidak akan mungkin sholat, kita tidak akan mungkin bisa beragama Islam hari ini. Yang banyak sekali sekarang na'udzubillah ya, sesuatu yang bisa memalingkan seseorang dari agamanya. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-43 dari surah Al-Baqarah ini, Allah berfirman wa aqimus shalah, dan dirikanlah oleh kalian salat. Berkata Imam Ibnu Katsir, berkata qala Muqatil, berkata Muqatil rahimahullah. Muqatil ini termasuk ahli tafsir yang sering pendapatnya, perkataannya dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan ulama tafsir yang lainnya sering menukil Muqatil ini. Apa kata Muqatil tentang firman Allah wa aqimus shalah, dan dirikanlah oleh kalian salat? Kata Muqatil, amarahum, Allah memerintahkan kepada mereka an yusallu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atuz zakata, dan untuk supaya mereka menunaikan zakat. Amarahum an yu'tuz zakata, Allah telah memerintahkan mereka untuk menunaikan zakat. Ai yadfa'uha ila nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya memberikan zakat, ya membayar zakat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini setelah mereka beriman. Karena memang sholatnya orang Yahudi yang tidak beriman kepada Rasul itu tidak akan diterima oleh Allah. Karena syarat sah diterimanya amal itu adalah Islam. Jadi kalau orang non Muslim ya, sholat mereka nggak diterima oleh Allah Pak. Karena masih ada penghalangnya, yaitu kekufuran mereka. Jadi mereka masuk Islam dulu, baca 2 kalimat syahadat ya. Nah, kemudian setelah itu mereka lakukan rukun Islam yang selanjutnya, salat dan seterusnya ya, maka barulah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warka'u, Allah memerintahkan mereka, dan rukuklah kalian ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang ruku'. Apa kata Muqatil? Amarahum an yarka'u ma'ar raki'in. Allah telah memerintahkan mereka supaya agar mereka ruku' sholat berjamaah, ini maksudnya Pak ya. Karena nggak ada ibadah itu ruku' aja nggak ada ya. Karena ruku' ini bagian dari sholat berjamaah, salah satu rukun dari sholat gitu. Dan bersama orang-orang yang ruku' berarti jamaah gitu banyak. Maka ulama mengatakan ini sholat berjamaah. Ma'ar raki'ina, bersama orang-orang yang ruku', min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yaqulu ya kunu minhum wa ma'ahum. Allah ya berfirman, yang maksudnya kata Imam Muqatil, kunu ma'ahum, kunu minhum wa ma'ahum, jadilah kalian bagian dari mereka, yakni umat Islam. Artinya apa? Ya, makna yang tersirat dari ayat dari perkataan beliau ini, ya, Allah memerintahkan mereka untuk masuk Islam. Kunu minhum, jadilah bagian dari mereka, yakni mereka umat Islam gitu. Allah perintahkan mereka, orang-orang Yahudi dari Bani Israil, untuk masuk Islam, yang tadinya tidak beriman kepada Nabi Muhammad, yang tadinya tidak percaya kepada Al-Quran. Wa ma'ahum, dan bersama mereka. Jadi kunu minhum, jadilah kalian bagian dari mereka umat Islam, dan jadilah kalian bersama mereka dalam ibadah salat berjamaah yang mereka lakukan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah dalam penggalan yang terakhir Pak ya, dari surah Al-Baqarah ayat 43 ini, warka'u, ini perkataan Ibnu Katsir ya, warka'u ma'ar raki'in, sujudlah kalian bersama-sama orang yang sujud, ai kunu ma'al mu'minina, ya, jadilah kalian bersama orang-orang yang beriman, fi ahsani a'malihim, pada amalan mereka yang paling terbaik, itu salat. Jadi sholat ini adalah amalan umat Islam yang terbaik Pak. Setelah tauhid, setelah 2 kalimat syahadat, itu sholat, rukun iman yang kedua. Makanya ya, orang-orang yang meninggalkan sholat, para ulama berbeda pendapat tentang keislaman mereka. Ini luar biasanya Pak ya. Sampai keislaman kita diperdebatkan ulama gitu. Apakah orang meninggalkan sholat ini masih muslim atau tidak, kan gitu. Nah, sehingga yang pertama ulama sepakat nih Pak, sepakat ijma. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat dan dia menentang kewajiban sholat, namanya jahidan liwujubiha, orang tersebut menentang sholat itu wajib, artinya dia meyakini enggak wajib sholat itu. Ini secara seluruh para ulama 4 mazhab dan seluruh sahabat dia sepakat ini tidak lagi muslim ini. Orang enggak sholat dan menentang kewajiban sholat, atau orangnya sholat Pak, dia sholatlah 5 waktu, tapi dalam keyakinan ini enggak wajib di 5 waktu ini, tetap kafir. Nauzubillahi min zalik. Yang pentingnya ilmu Pak. Ya. Kemudian yang kedua, ulama berbeda pendapat, orang yang tidak sholat namun dia tidak menentang sholat itu wajib. Kalau ditanya, keyakinannya menjawab, hatinya menjawab sholat itu Pak tetap wajib katanya. Namun karena dunia, karena malas ya, karena memperturutkan hawa nafsu, dia enggak sholat. Nah ini ulama berbeda pendapat hukumnya, statusnya. Ya, dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat orang ini tidak kafir, fasik dia, namun dosa besar Pak. Bahkan dosa meninggalkan sholat ini disebutkan oleh ulama lebih parah daripada dosa orang yang berzina, menzinai ibunya. Ini ada 2 orang Pak, yang satunya nggak sholat, yang satunya ternyata gawainya berzina aja, tapi sholat gitu ya. Nah, mana yang lebih besar dosanya Pak? Yang nggak sholat ternyata, walaupun yang nggak sholat itu good looking, mabuk enggak, berzina enggak, tapi cuma enggak sholat, ternyata dosanya lebih besar dan daripada ini ada perampok, ini ada pencuri, pezina. Namun walaupun seperti itu ya dia tetap menyesal, tetap mau dia paksakan sholat. Tentu kondisi yang meninggalkan sholat ini lebih buruk. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya sholat. Jadi sekarang Pak, sholat dianggap seperti biasa-biasa aja. Orang nggak sholat, iya biasa-biasa, na'udzubillah. Padahal orang nggak sholat itu lebih besar dosanya daripada merampok, daripada mencuri, daripada berzina itu, ya kan? Na'udzubillahi min zalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada penggalan terakhir surah Al-Baqarah ayat 43 ini berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, warka'u ma'ar raki'in. Dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk, yaitu wa kunu ma'al mu'minina fi ahsani a'malihim. Jadilah kalian bersama orang-orang yang beriman
pada amalan mereka yang terbaik, yaitu salat. Wa min akhassi dzalika wa akmalihi as-salatu, dan amalan yang terkhusus dan yang tersempurna yang tersempurna ya bagi orang-orang yang beriman adalah salatnya. Karena salat ini Bapak Ibu, ini hal yang pertama kali Allah tanya dari amal kita, dari amal tubuh kita. Sering kami sampaikan riwayat hadis sahih ya, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali seorang hamba dihisab, dicek oleh Allah dari amalnya, amal zahirnya kata ulama ya, adalah salatnya. Dan apabila salatnya baik, iza saluhat salatuhu, apabila baik salatnya, faqad aflaha wa naja, maka sungguh dia beruntung ya. Dan apabila rusak salatnya, fa iza fasadat ya, apabila rusak salatnya, faqad khaba wa khasara, maka sungguh celaka dan merugi orang tersebut. Nah ini, jadi sholat ini Pak, ini harga mati dalam keyakinan seorang muslim Pak. Maksudnya apa? Karena mati saja kita nggak sholat lagi, tapi masih di sholat kan enggak? Orang yang menyolatkan kita lagi nggak bisa ditinggalkan, kecuali kita nggak sadar, pingsan kita, baru nggak mampu lagi. Selama masih ada kesadaran, kita tetap sholat wajib. Sallu ya qa'iman, kata Rasulullah, salatlah kalian berdiri. Fa illam tastati' fa sallu qa'idan. Kalau engkau enggak sanggup berdiri, salatlah duduk. Enggak sanggup juga multaqiyan, mustalqiyan, berbaring. Ya. Kalau enggak sanggup lagi bergerak ya Pak, dengan isyarat. Enggak bisa pausatlah parah tapi masih sadar, masih dengan hati saja lagi ya. Isyaratnya dalam hati aja. Iya, tetap sholat ya. Nggak sanggup berwudu, diwudukan, misalkan luka-luka semua, apa ya, orang kecelakaan Pak ya, ya tayamum, ditayamumkan kalau bisa kena air, itu luar biasa sholat. Jadi sholat inilah ibadah selama orangnya sadar masih tetap wajib. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah. Maka perhatikan bapak orang tua kita. Orang tua kita Pak, ada yang kena, mohon maaf misalkan ini Pak ya, ada yang kena stroke ya. Kadang orang tua kita nggak sampai ilmunya ya. Banyak saya lihat Pak, orang yang stroke itu nggak diperhatiin sama anaknya ya. Boro-boro mau menyuruh orang tua sholat, kita aja yang sehat nggak sholat, kata anaknya. Na'udzubillahi min zalik. Itu Pak ya, padahal orang tuanya yang stroke itu butuh bantuan ya, kita urus sebagai anak yang soleh ya, yang soleha. Nggak sanggup tayamum, kita tayamumkan kalau nggak bisa kena air kan, seperti itu. Kita ingatkan untuk salat Pak, walaupun dia sakit stroke tetap wajib yang namanya salat selama dia sadar kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir melanjutkan wa qad istadalla katsirun minal ulama'i, dan telah berdalil kebanyakan, mayoritas ini ya, kebanyakan itu kan mayoritas bahasa kita, katsir itu kan banyak gitu. Mayoritas ulama berdalil, mayoritas ulama bihazil ayah, dengan ayat ini, ala wujubil jamaah, atas wajibnya sholat berjamaah. Nah, namun di sini ada rincian lagi. Yang pertama bagi laki-laki, kalau perempuan nggak wajib berjamaah. Kemudian yang kedua bagi mukim, orang safar nggak wajib juga berjamaah. Kalau jamaah boleh. Kalau nggak berjamaah nggak berdosa, itu maksudnya. Nah, kemudian ya bagi orang yang tidak ada uzur syar'i lainnya, seperti apa Pak? Seperti misalkan hujan lebat, nggak sanggup berjamaah ke masjid kan gitu. Atau seperti orang yang sakit, yang apabila dia ke masjid akan bermudarat, bertambah sakitnya gitu. Nah ini dalam keadaan seperti itu ada uzur dia, alasan syar'i untuk tidak sholat berjamaah. Sebenarnya sholat berjamaah ini Pak untuk Allah atau untuk kita? Untuk kita sendiri. Allah nggak rugi, mau sholat nggak sholat, Allah tetap Allah. Allah tetap maha kuasa, tidak berkurang kekuasaan Allah dan tidak juga bertambah kekuasaan Allah dengan ibadah kita. Kita yang butuh sebenarnya gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian beliau melanjutkan wa ubsitu dzalika ya wa ubsitu dzalika fi kitabil ahkamil kabir, dan masalah ini, masalah hukum salat berjamaah ini diterangkan gitu ya dalam kitab yang berjudul Al-Ahkamil Kabir ya, insyaallah taala jika Allah mengizinkan. Jadi Imam Ibnu Katsir ada nulis kitab gitu ya dalam fikih. Beliau terangkan dalam kitab beliau yang judulnya Al-Ahkamul Kabir, hukum-hukum yang besar kan, insyaallah kata beliau. Baik ya, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan dahulu ya, maka sudah selesai daripada pembacaan ringkasan tafsir Ibnu Katsir ayat 42 dan 43. Insyaallah kalau Allah masih berikan kita ajal ya, umur yang panjang, insyaallah kita lanjutkan pembacaan dan penjelasan tafsir ayat yang ke-44 dari surah Al-Baqarah ini insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.